semua, kembali lagi di video pembelajaran audiovisual bidang tata busana. Bersama saya Diah Puspitasari. Kali ini kita akan membahas materi mengenai teknik menjahit dengan mesin jahit. Bagaimana cara kita melakukannya? Mari kita simak bersama. Bahan dan alat yang harus disiapkan dalam teknik menjahit dengan mesin ini adalah jarum pentul dan bantal jarum, pita ukur, gunting benang, gunting bahan, pendedel. Sekarang kita mulai pada penjahitan kampuh. Kampuh adalah kelebihan pada pinggiran bagian potongan kain yang nantinya akan dijahit untuk menghubungkan dua potongan bahan. Misalnya, menghubungkan badan depan dengan badan belakang, rok bagian depan dan bagian belakang, dan sebagainya. Lebar kampuh tergantung dari tempat atau posisinya. Kedua bagian bahan yang akan dihubungkan sebelumnya direkatkan dengan jarum pentul atau jahit bantu atau dijelujur untuk selanjutnya disetik dengan mesin jahit. Kampuh pertama yang akan kita bahas adalah kampuh buka. Kampuh buka adalah jenis kampuh yang sambungan jahitannya terbuka atau dibuka. Ciri khas dari kampuh ini adalah hasil akhir jahitannya dapat dilihat dari hasil akhir sambungannya yang terbuka atau dibuka. Lalu, kampuh dipipihkan dengan disetrika. Kampuh buka biasa dipakai pada penjahitan bahu dan sisi rok, celana, daster, kulot, gaun, dan lain-lain. Kampuh buka yang baik apabila jahitannya tidak berkerut serta lebar sisi kanan dan kiri sama. Kampuh kedua adalah kampuh balik. Kampuh balik adalah jenis kampuh pakaian yang banyak digunakan untuk jahitan bahan tembus terang, lace atau brokat, serta baju anak. Cara menjahit kampuh balik, pertama, jahit 2 lembar kain yang akan disambung dari bagian sisi baik kain. Jaraknya sekitar setengah sampai 1 cm dari tepi tiras. Lalu, setelah tersambung, balik dan lipat kain tepat pada garis jahitannya. Dengan demikian, bagian baik kain saling berhadapan. Terakhir, buat jahitan baru dengan memberi jarak dari bagian sambungan yang sudah kita lipat tadi. Minimal selebar tepi sambungan pada jahitan yang pertama. Kampuh tutup yang baik apabila hasil lebar jahitannya kecil dan tidak ada tiras yang keluar atau terlihat dari dalam. Sekarang kita masuk pada materi tutup tarik atau resleting. Yang pertama adalah tutup tarik atau resleting biasa. Kita akan menjahit resleting biasa dengan penjahitan satu sisi. Dinamakan penjahitan satu sisi karena hasil dari jahitan akan terdapat satu bibir di bagian kanan resleting. Cara pembuatannya, pertama kita jahit bagian sisi sebelah kiri resleting dengan dijahit tepat di samping bagian tengah resleting. Setelah itu, kita menjahit bagian kanannya yang dimulai dari bawah dengan beberapa setikan ke arah kanan, lalu dilanjutkan belok ke arah atas resleting. Lebar bibir sebelah kanan tidak boleh terlalu besar, sekitar 1 hingga 1,5 cm. Resleting satu sisi yang baik apabila jahitan lebar bibir atau setikan sebelah kanan dijahit lurus dan lebarnya sama. Hasil jahitan tidak bergelombang dan besi bagian atas resleting tidak terlihat. Yang kedua adalah tutup tarik atau resleting Jepang. Cara menjahit resleting Jepang adalah pertama kita jahit bagian sisi luar resleting kanan dan kiri dari bagian dalam.
Setelah itu, buka resleting hingga bagian bawah, lalu mulailah menjahit dari bagian yang terdekat dengan bukaan resleting. Jahitan harus dekat sekali dengan plastik bagian tengah resleting. Namun, plastik tidak boleh terjahit, karena jika terjahit, resleting tidak bisa dibuka atau ditutup. Resleting Jepang yang baik apabila terlihat rapi dan tidak terlihat resletingnya dari bagian baik kain, serta tidak bergelombang. Materi lengan dengan kerung lengan yang akan dikerjakan kali ini adalah teknik pemasangan lengan licin. Lengan licin atau sebagian juga menyebutnya dengan lengan suai merupakan bentuk lengan klasik tanpa kerut pada bahu bagian atas. Jenis lengan ini seringkali digunakan untuk seragam, busana kantoran, dan pakaian santai. Cara menjahit lengan licin, pertama kita jahit bagian sisi lengan. Setelah itu, kita sambungkan lengan ke badan dengan cara disemat dengan jarum pentul. Penyematan jarum pentul sebaiknya dari arah bagian lengan. Jadi, bagian lengan di bagian atas dan bagian lengan badan di bagian bawah. Setelah itu, jahitlah dengan rapi sesuai dengan tanda pola. Lengan licin yang baik adalah apabila lengan tersebut terlihat rapi dari bagian luar, tidak terlihat ada kerutan atau jahitan yang terlipat, dan tidak terlihat melintir ketika dipakai pada model. Lalu kita masuk pada lengan raglan. Lengan raglan merupakan lengan yang mempunyai ciri khas berupa garis lengan yang memanjang dari garis leher ke lubang terdalam di bagian dekat ketiak. Model lengan raglan biasa digunakan pada busana casual, bisa berupa blus, kaos, ataupun seragam olahraga. Cara pemasangan lengan raglan pada blus pertama adalah menjahit bagian bahu lengan. Setelah itu, sisi lengan dijahit. Terakhir, sambung bagian depan lengan dengan bagian depan badan, serta sambung bagian belakang lengan dengan bagian belakang badan. Lengan raglan yang baik apabila lengan terlihat rapi dari bagian luar, tidak berkerut atau bergelombang, serta tidak terdapat lipatan atau jahitan yang terjepit pada bagian lengan. Lengan stali adalah jenis lengan pakaian yang dibuat menjadi satu dengan badan. Jadi, tidak terdapat potongan atau jahitan sambungan di bagian lengannya. Cara menjahit lengan stali, pertama adalah sambung bagian atas bahu lengan, depan, dan belakang. Selanjutnya, jahit bagian sisi depan dan belakang. Lengan setali yang baik apabila lengan dari bagian luar tidak terlihat berkerut atau bergelombang, serta tidak ada jahitan yang terjepit atau terlipat. Selanjutnya adalah materi depun. Depun adalah lapisan sesuai bentuk yang letaknya di dalam pakaian atau bagian buru kain. Proses penjahitannya dimulai dengan menyetrika viselin di atas kain lapisan menurut bentuk yang telah dipotong. Lalu, tanda pola disemat dengan jarum pentul dan dijahit menurut tanda polanya.
Setelah itu, kampuh dicekris dan diberi tindisan kecil dari bagian baik. Selanjutnya, lapisan bentuk itu dibalik ke bagian dalam atau ke arah bagian buruk kain. Lapisan depun yang baik adalah yang terlihat licin di bagian luar, tidak menggelembung, tidak melintir, ataupun ada jahitan yang terjepit atau terlipat dari bagian baik dan buruk kain. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu penyelesaian rompok. Rompok adalah penyelesaian pinggir busana dengan menggunakan kumai serong atau bisban yang dipotong serong 45 derajat. Cara membuatnya, pertama ambil kain serong yang dipotong 45 derajat sepanjang yang diperlukan dan lebar tidak lebih dari 3-4 cm. Lalu, sematkan dengan jarum pentul di bagian yang akan dijahit. Kain serong harus benar-benar serong 45 derajat. Jika tidak, maka resiko hasil rompok yang melintir akan semakin besar. Selanjutnya jahit bagian yang telah disemat jarum pentul tadi. Lalu, lipat kumai serong ke arah dalam, lalu lipat lagi sisa ke bagian dalam seperti menjahit ban pinggang. Hasil rompok lebarnya sebesar 0,75 cm hingga 1 cm. Rompok yang baik apabila hasil akhirnya kecil, tidak melintir, dan tidak bergelombang. Demikianlah video pembelajaran kami kali ini. Semoga bermanfaat buat semua. Nantikan video kami selanjutnya. Salam kompeten.